Shalom keluarga damai. Senang sekali kita bisa bertemu lewat renungan Samas GKI Dharma Permai pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa, kita datang ke hadirat Tuhan sebelum kita mendengarkan renungannya. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia yang luar biasa yang kami rasakan dari Tuhan setiap hari. Tuhan, kami mengucap syukur, kami masih boleh diberikan kesehatan sehingga kami boleh menjalani aktivitas kami setiap hari dengan perkenanan Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dan kami akan mendengar sapaan firman-Mu lewat renungan Samas pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sertai kami, kiranya Tuhan pimpin setiap apa yang akan kami dengarkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, keluarga damai sekalian, renungan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dalam kitab Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Sekali lagi dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama sebuah tema yang berbicara tentang bagaimana kita melakukan misi di dalam pekerjaan kita atau bermisi lewat pekerjaan. Ketika kita bekerja dengan bermisi dan berintegritas, kita mencerminkan sifat Tuhan yang setia dan jujur. Di dalam Kolose yang baru kita baca dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dari hati sebagai untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena upah kita itu adalah dari Tuhan. Dan hendaknya kita terus mencerminkan pekerjaan kita meskipun kita tidak ada yang melihat atau mengapresiasi kerja kita. Lakukan itu terus-menerus seperti kita bekerja untuk Tuhan. Karena Tuhanlah sang pemilik kehidupan kita. Bekerja dengan bermisi mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat tugas-tugas kita sebagai sebuah kewajiban, tapi juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Sikap integritas mengarahkan kita untuk tetap jujur dalam segala hal. Bahkan, jika tidak ada yang memperhatikan, karena kita tahu, kita punya Tuhan Allah yang selalu melihat dan memperhatikan setiap langkah kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi teladan di dalam dunia kerja. Dengan cara apa? Dengan menunjukkan tanggung jawab, dedikasi, dan sikap yang mencerminkan cinta Tuhan kepada sesama. Saya mengutip dari Efesus 6 ayat 7-8 tertulis demikian. Lakukanlah pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh, seolah-olah engkau mengerjakannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa kamu akan menerima upah warisan dari Tuhan sebagai balasan. Pelayanan kepada Tuhan Kristus. Setiap hari saya bekerja dan bertemu dengan banyak sekali orang. Banyak sekali intrik-intrik yang saya pribadi alami setiap hari. Jikalau saya tidak memegang integritas dan memegang pekerjaan saya seperti atau seolah-olah saya bekerja untuk Tuhan, pasti akan banyak sekali godaan-godaan yang saya alami. Kita tidak pernah tahu apa maksud dan tujuan setiap orang yang bekerja bersama dengan kita. Dunia selalu menawarkan hal-hal yang menarik dan bahkan sangat menarik. Disitulah tantangannya. Ketika kita punya tujuan dan misi kita untuk bekerja itu selalu mengarah kepada Tuhan,
Dan kita selalu belajar untuk memiliki integritas di dalam setiap pekerjaan kita. Dan kita memohon pertolongan Tuhan, kita pasti dihindarkan terhadap hal-hal atau godaan-godaan duniawi. Jadi, mari kita melayani dan menjalani pekerjaan kita dengan bermisi, dengan memiliki integritas sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan kesaksian bagi dunia akan kebaikannya di dalam hidup kita. Kita bekerja bukan hanya sebagai untuk mencari penghasilan atau pemenuhan kebutuhan dan kepuasan kehidupan kita. Tapi lewat pekerjaan kita, disitulah kita melakukan pelayanan kita. Pelayanan kita tidak hanya terbatas dari apa yang kita lakukan setiap minggu di gereja. Bahkan sebagai seorang majelis jemaat pun ternyata pelayanan saya tidak hanya terbatas lewat situ saja, tapi justru lewat kehidupan sehari-hari dan bahkan lewat pekerjaan saya, tantangan pelayanan sebenarnya terjadi. Dan yang bisa kita lakukan adalah kita terus memohon izin dan berkenan Tuhan sehingga kita dihindarkan akan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama sekali lagi menyatukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sapaan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya lewat pekerjaan kami, nama-Mu terus dimuliakan ya Tuhan. Kiranya lewat pekerjaan yang kami lakukan setiap hari, disitulah kami melakukan pelayanan kami dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jagai hati kami Tuhan, jagai perilaku kami, jagai pekerjaan kami, sehingga kami boleh melakukannya seperti kami melakukannya untuk Engkau saja ya Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat damai yang mendengarkan renungan dan sapaan Samas di pagi hari ini. Berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, dan berkati pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekaligus renungan ini, saya ingin menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!